Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains, dan Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah biokonservasi. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 4A akan mempresentasikan mengenai biodiversity conservation and climate change atau konservasi biodiversitas dan perubahan iklim. Nah, untuk submateri yang akan kami bahas itu yang pertama ada climate and climate change, yang kedua ada the global fingerprint of climate change on biodiversity, yang ketiga ada foundational tools for assessing future climate impact, yang keempat ada conservation strategies in a time of climate change, dan yang kelima ada policy initiative of climate change and conservation. Nah, untuk anggota dari tim kami, yang pertama ada Ilham Pahman, yang kedua ada Mutiah Nur Azizah, yang ketiga ada saya sendiri, Faradila Damayanti, dan yang keempat ada Wina Ardini. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ilham Pahman. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilham Pahman akan menjelaskan mengenai iklim dan perubahan iklim. Iklim mempengaruhi persebaran spesies di suatu wilayah. Di antaranya adalah faktor suhu. Perubahan iklim dapat mengubah kondisi lingkungan sekitar suatu spesies dengan begitu cepat sehingga spesies tersebut tidak dapat beradaptasi pada waktunya. Kemudian menurut Grinnell menganggap suhu membatasi faktor dalam distribusi spesies. Selain ancaman lain selain perusakan habitat, eksploitasi spesies berlebihan, kompetisi, dan predasi, iklim juga mempengaruhi persebaran dan konservasi suatu spesies. Selanjutnya, perubahan iklim dapat mengubah kondisi lingkungan sekitar suatu spesies dengan begitu cepat sehingga spesies tersebut tidak dapat beradaptasi pada waktunya. Spesies menghadapi 3 kemungkinan ketika menghadapi perubahan iklim. Yang pertama, spesies tersebut bermigrasi dari tempat asalnya atau spesies tersebut mampu beradaptasi dengan perubahan iklim atau spesies tersebut akan mati. Perbedaan penting pertama ketika memeriksa perubahan iklim adalah perbedaan antara cuaca dan iklim. Cuaca mengacu pada perubahan lokal jangka pendek dalam variabel seperti suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan kelembapan. Sementara untuk iklim, ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah periodic variation atau variasi periodik reguler. Ini adalah semacam perubahan yang dapat diprediksi dalam siklus musiman tahunan dan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah discontinuity or jump. Ini adalah lompatan atau tren atau perubahan iklim. Nah, adapun downward trend adalah meningkatnya variabilitas ketika rata-rata variabel iklim tetap sama, tetapi pada rentang variasinya cenderung meningkat. Kemudian increasing variability adalah tren dalam iklim yang mengacu pada perubahan di mana variasi variabel iklim tetap kurang lebih seperti yang sudah terjadi. Namun, terdapat pergerakan rata-rata dalam satu arah secara konsisten. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana perubahan iklim pada masa kini atau kontemporer ini dapat berbeda dengan perubahan iklim yang terjadi pada masa lalu. Nah, kisaran suhu yang ada di bumi, baik sekarang maupun pada masa lalu, ini dipengaruhi oleh penyerapan radiasi sinar matahari, di mana 31% sinar matahari ini dipantulkan ke luar angkasa dan
69%-nya diserap oleh permukaan bumi dan atmosfer bumi. Panjang gelombang cahaya matahari diserap oleh gas tertentu atau disebut juga sebagai gas-gas rumah kaca yang ada di bumi, yang meliputi uap air atau H2O, metana, ozon, dinitrogen oksida, dan karbon dioksida. Penyerapan itu menciptakan jaringan diflux energi ke bumi. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini terdapat tanda berwarna kuning dan berwarna merah. Untuk yang berwarna kuning artinya bumi menyerap atau menerima pancaran sinar dari matahari, sementara yang merah artinya bumi memantulkan kembali sebagian cahaya yang diserapnya. Seperti yang kita lihat, misalnya pada sebelah sini, di sana tertulis reflecting solar radiation, artinya adalah memantulkan kembali cahaya matahari. Sementara di sebelah kanannya itu ada incoming solar radiation, artinya adalah sinar matahari yang diterima. Itu sebesar 340, sementara yang dipantulkan kembali adalah 100. Selanjutnya juga sama, misalnya pada bagian sini ada outgoing LW radiation, itu sebesar 240 dan seterusnya. Setiap gas rumah kaca itu berbeda, namun mempunyai kesamaan sifat, yakni menyerap radiasi sinar matahari dan mempengaruhi pemanasan. Faktor kunci dalam proses pemanasan adalah yang pertama, jumlah gas yang dilepaskan ke atmosfer per tahun. Yang kedua, lamanya waktu tinggal di atmosfer sebelum dihancurkan atau dihilangkan. Yang ketiga, efek tidak langsung terhadap senyawa kimia atmosfer. Dan yang keempat adalah konsentrasi dan interaksi dengan gas rumah kaca lainnya. H2O dan juga CO2 ini berkontribusi paling besar terhadap pemanasan atau menjaga kehangatan di bumi. Air atau H2O berperan sebanyak 60%, sementara karbon dioksida atau CO2 berperan sebanyak 26%. Selanjutnya adalah aktivitas manusia. Ini ternyata mempengaruhi penambahan gas rumah kaca ke atmosfer. Gas rumah kaca atau senyawa yang dihasilkan oleh manusia adalah karbon dioksida, yang kebanyakan dihasilkan melalui pembakaran bahan bakar fosil, yang menyebabkan atau memacu peningkatan suhu atmosfer, lautan, dan permukaan di bumi, sehingga komposisi atmosfer yang harusnya hanya sekitar 26% ini meningkat, dan itu menyebabkan bumi semakin panas. Eunice Newton Ford pada tahun 1856, beliau menyatakan bahwa sedikit peningkatan konsentrasi karbon dioksida dapat mengakibatkan pemanasan atmosfer. Selanjutnya, terdapat suatu penelitian berdasarkan catatan penelitian dalam molekul karbon dioksida yang membeku di Antartika. Molekul tersebut membeku sekitar 800.000 tahun yang lalu, dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio konsentrasi isotop yang berbeda dari atom oksigen dalam molekulnya. Kemudian fakta dari penelitian ini adalah yang pertama, konsentrasi karbon dioksida dan suhu atmosfer menunjukkan korelasi yang sangat erat. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bervariasi antara 280 ppm pada periode terpanas, 180 ppm pada periode terdingin selama 450.000 tahun terakhir. Yang ketiga adalah
tingkat karbon dioksida di atmosfer saat ini adalah 410 ppm, dan ini lebih tinggi dari sebelumnya yang pernah tercatat selama 800.000 tahun periode terakhir. Dapat kita lihat pada grafik ini bahwa semakin tahun dari 800.000 tahun yang lalu sampai masa kini terjadi naik dan turun konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer. Namun, dapat kita lihat bahwa pada tahun ini atau abad 21 ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan 800.000 tahun terakhir. Bahkan sampai tahun 2020 kita lihat pada grafik ini semakin meningkat dan dapat disimpulkan bahwa suhu di bumi ini semakin panas. Selain itu, ternyata peningkatan karbon dioksida ini juga menyebabkan yang pertama adalah air yang ada di lautan ini semakin memanas, terutama pada permukaan laut hingga pada kedalaman 700 meter. Yang kedua adalah kenaikan volume lautan atau ekspansi termal. Yang ketiga ialah sebagian besar gas karbon dioksida ini akan menyebar ke lautan dan menggeser senyawa kimia air laut. Jadi senyawa karbon dioksida yang tadinya berasal dari atmosfer ini turun ke laut. Yang keempat adalah pH air laut akan meningkat dan menyebabkan lautan menjadi asam. Selanjutnya adalah conveyor belt atau arus pada lautan ini melambat karena lautan menjadi hangat dan bahkan berpotensi untuk berhenti. Selanjutnya adalah dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati. Lee Hanna dan Laura Hansen mengatakan bahwa perubahan iklim ini mempengaruhi laju terhadap konservasi. Yang pertama, perubahan iklim akan mengubah batas-batas ekoregion yang menghasilkan batas-batas bioma yang berbeda di masa yang mendatang. Kemudian, perubahan iklim juga mempengaruhi pemilihan target spesies konservasi dengan memperburuk ancaman yang ada. Iklim adalah kekuatan perubahan yang dominan atau tunggal. Namun, di sisi lain, perubahan iklim juga dapat bertindak sebagai faktor yang memperburuk kerentanan yang ada. Selanjutnya, ahli ekologi Elvira Polozanska pada 2013 melakukan tinjauan skala besar terhadap pengamatan ekologi laut yang telah dipublikasikan. Dan hasilnya adalah 95% dari studi ini mengidentifikasi suhu sebagai faktor pendorong utama pada perubahan iklim, dengan sisanya menghubungkan perubahan biologis dengan perubahan dalam pH, kenaikan permukaan laut, luas es laut, dan osilasi iklim. Dapat kita lihat pada grafik ini, yang pertama adalah kenaikan pada permukaan air laut. Di sini kita lihat bahwa pada periode 1986 sampai 2005 ini semakin meningkat. Kemudian kita lihat juga di sebelah sini untuk permukaan es di Arktik ini semakin menurun. Dapat kita lihat pada grafiknya ini semakin menurun berdasarkan juta kilometer persegi. Selanjutnya adalah peningkatan dari permukaan lautan juga. Kita lihat bahwa dari 1900 sampai 2010 ini semakin meningkat. Selanjutnya kita lihat pada gambar B. Di sini merupakan penelitian dari suhu relatif permukaan yang ada di bumi
pada tahun 1901 sampai 2012. Terjadi hampir di semua titik yang ada di bumi, di semua permukaan bumi, terjadi peningkatan suhu seperti itu. Kemudian di gambar E kita lihat di sini terdapat curah hujan atau peta perubahan curah hujan pada setiap wilayah yang ada di bumi. Di sini ada yang mengalami pertambahan perubahan hujan, namun di banyak wilayah juga terdapat pengurangan curah hujan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya perubahan fenologis dan interaksi yang tidak cocok lintas tingkat trofis. Yang pertama itu ada waktu adalah segalanya. Perubahan fenologis spesies waktu musiman peristiwa sejarah kehidupan adalah salah satu konsekuensi yang paling jelas dari perubahan iklim. Ciri-ciri riwayat hidup seperti fekunditas, perkembangan, dan kelangsungan hidup menunjukkan respon plastis atau sangat adaptif terhadap variasi suhu. Ini berarti bahwa individu dapat mengubah fisiologi, morfologi, dan perilaku mereka sebagai respon terhadap perubahan iklim. Selain perubahan mutlak dalam peristiwa biologis, ada semakin banyak bukti bahwa perubahan itu pada spesies individu dapat mengganggu koordinasi aktivitas antara spesies ini dan spesies lain dalam sejumlah interaksi, seperti predator dan mangsa, parasit dan inang, atau penyerbuk dan berutang. Misalnya, David dan rekan kerjanya di laboratorium biologi menemukan bahwa dari tahun 1976 hingga 1999, marmut perut kuning, tupai tanah besar yang hidup terutama di lingkungan pegunungan di Amerika Serikat bagian barat, telah memajukan tanggal kemunculannya selama 38 hari sebagai akibat dari suhu udara musim semi lokal yang lebih hangat. Kemajuan seperti itu telah membuat mereka tidak selaras dengan sebagian besar spesies tanaman sekitarnya, sumber makanan utama mereka. Kemudian ada pola penyerbukan baru. Ketika perubahan fenologis pada tanaman dan penyerbuk terjadi pada saat yang sama, sebagian respon terhadap perubahan iklim, tingkat sinkronisasi di antara mereka dapat dipertahankan. Namun, ketika waktu satu spesies bergeser lebih cepat dari yang lain, atau ketika pergeseran ini dalam arah yang berlawanan, waktu yang tidak cocok tersebut dapat mengakibatkan depresi tanaman atau kelaparan penyerbuk. Pada saat yang sama, ketidaksesuaian dalam pergeseran spasial penyerbuk dan tanaman dalam menanggapi perubahan terlepas dari waktu dapat mempengaruhi kunjungan tanaman dengan penyerbuk dan mengganggu struktur jaringan interaksi tanaman penyerbuk. Ini ada gambar penggambaran konseptual pergeseran fenologis dan distribusi dalam populasi tanaman dan penyerbuk di bawah perubahan iklim. Dengan populasi digambarkan sebagai ikon tunggal, waktunya hutang tanaman dan aktivitas untuk penyerbuk dipresentasikan sebagai nuansa sepanjang skala warna. Predistribusi perubahan iklim ditampilkan dalam warna abu-abu. Yang A, posisi yang ditempati oleh populasi sebelum perubahan iklim atau dasar sejarahnya. Kemudian yang B-nya, pergeseran fenologis atau temporal saja. Yang C, pergeseran distribusi atau spasial saja. Yang D, pergeseran fenologis atau temporal dan distribusi atau spasial bersama. Pada pemeliharaan interaksi historis ditunjukkan oleh O, hilangnya interaksi historis ditunjukkan oleh min, dan perolehan interaksi baru ditunjukkan oleh plus. Tingkat keparahan hasilnya akan bervariasi tergantung pada situasi perubahan iklim, tingkat perpindahan setiap populasi, dan banyak faktor lainnya. Selanjutnya ada pergeseran dinamika predator mangsa. Perubahan fenologi juga dapat menciptakan dinamika baru dalam hubungan predator mangsa. Dengan menggunakan data lebih dari 30 tahun, para ilmuwan dari US Geology Survey dan US National Park Service mengevaluasi hubungan antara penggunaan habitat elang botak dan ketersediaan dan koho salmon Sungai Skagit. Sungai Skagit adalah fitur geografis dan ekologis utama berfungsi sebagai situasi musim dingin utama bagi elang botak, predator puncak yang makan dalam kepadatan tinggi pada sahib pemijahan, dan ikan salmon. Di sini kumpulan data jangka panjang sangat membantu untuk memahami tren dalam distribusi spesies, penggunaan habitat dan fenologi, dan membedakan perubahan iklim dari variabilitas alami. Meskipun
predator diketahui menunjukkan respon fenologis yang lebih lambat daripada mangsanya, hubungan sinkron yang diamati di sini kemungkinan merupakan refleks bagian elang kemampuan untuk merespon dengan cepat dan secara adaptif memanfaatkan sumber daya sementara di seluruh landscape. Sebaliknya, meskipun implikasi ekologi dari pergeseran ini belum sepenuhnya dipahami, penulis menyarankan bahwa kematian salmon dan pola konsumsi dapat memiliki konsekuensi luas untuk komponen ekosistem riparian yang dipengaruhi oleh transfer nutrisi dari sistem laut ke air tawar yang difasilitasi oleh migrasi salmon. Selanjutnya, rentang yang diamati bergeser dan berubah ke kelimpahan lokal. Yang pertama, itu adalah lintang tinggi dan ketinggian lebih tinggi. Dalam meta-analisis 2011, ahli biologi Chen dan rekannya meninjau literatur untuk menyelidiki bukti hubungan langsung antara perubahan suhu dan pergeseran rentang spesies. Analisis latitudinal, mereka mengungkapkan bahwa spesies telah pindah dari khatulistiwa dengan kecepatan rata-rata 16,9 km per dekade dan bergeser ke elevasi yang lebih tinggi dengan jarak rata-rata 11 meter per dekade. Untuk memperkirakan pergeseran yang diharapkan, para penulis menghitung jarak dalam garis lintang kilometer dan ketinggian meter yang dibutuhkan spesies di wilayah tertentu untuk bergerak untuk melacak perubahan suhu yang sesuai. Meskipun ini menyoroti pola arah umum, pergeseran antar spesies bersifat individualistis dan dapat dipengaruhi oleh faktor non-iklim dan interaksi spesies. Selanjutnya, naiknya suhu laut dan pendalaman kumpulan ikan. Laut memanas lebih cepat daripada daratan yang berdekatan dan lebih cepat dari rata-rata global. Pemanasan ini memiliki efek khusus pada respon distribusi penghuni dasar. Dengan 2/3 dari seluruh laut utara menggeser dari garis lintang atau kedalaman rata-rata. Waktu 25 tahun, para ilmuwan Eropa mendokumentasikan peningkatan 1,6 derajat Celcius pada suhu dasar musim dingin laut utara dengan pendalaman yang sesuai dari semua kecuali 1 dari 19 demersal. Pendalaman ini kurang jelas daripada analog terestrial fauna alpin yang bergeser ke atas. Mungkin ada konsekuensi biologis bagi spesies yang dibatasi secara geografis, yang tidak dapat memperdalam atau mengubah jangkauan mereka untuk tetap berada dalam gradien suhu yang mereka sukai. Misalnya, belut telah menurun karena pemanasan yang cepat di Laut Warden yang dangkal dan tertutup. Selanjutnya, rentang penularan dan penyebaran patogen. Pinus putih adalah tumbuhan runjung dari Amerika Serikat bagian barat dan Kanada yang beradaptasi dengan kondisi di dataran tinggi. Spesies pohon terakhir yang ada sebelum mencapai vegetasi alpin tanpa pohon dan lereng talus di dataran tinggi dan puncak. Pinus putih menghasilkan biji yang berat, bergizi dan lezat, dengan produksi benih yang sangat bervariasi pada tahun yang berbeda. Karena masa benih yang tinggi, ia sendiri memiliki kemampuan penyebaran yang sangat terbatas. Namun, karena pinus berhubungan mutualistik dengan seekor burung pemecah kacang, benih itu tersebar sangat jauh di seluruh pegunungan. Masalah spesies invasif saat ini salah satu ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati di bumi. Mungkin oleh perubahan iklim jika perubahan tersebut menguntungkan penjajah. Jeffrey Dukes dan Harold, dua ahli biologi yang ahli pada spesies yang terancam punah, menilai dampak iklim pada masalah ini dengan kata-kata ini. Kami berharap sebagian besar aspek perubahan global mendukung spesies asing invasif dan dengan demikian memperburuk dampak invasi pada ekosistem. Dan dampak ini terlalu efek kompetitif, di mana spesies yang menyerang mengurangi sumber daya yang tersedia untuk spesies lain, dan efek ekosistem di mana penyerangan mengubah sifat dasar ekosistem. Kedua jenis efek tersebut dapat mengancam keanekaragaman hayati asli, dan beberapa ekosistem mempengaruhi umpan balik ke elemen perubahan global. Menyajikan sejarah kasus mekanisme yang unik, di mana penyerbu menjadi mapan dan berdampak negatif pada spesies asli.
Tetapi Dux dan Mani percaya prediksi mereka dibenarkan secara umum karena sebagian besar spesies invasif memiliki ciri-ciri sejarah kehidupan tertentu. Ciri-ciri yang memberikan keuntungan yang meningkat di bawah rezim perubahan iklim yang cepat. Pertama, di antara tanaman, banyak spesies invasif merespon positif terhadap peningkatan CO2 level, seperti Bromus tetrorum, kuju, dan Jepang tanaman madu, yang memfasilitasi pembentukan permanen mereka. Dari tahun 1901 hingga 1987, suhu rata-rata tahunan di Gurun Barat telah meningkat 0,12 Celcius per dekade. Sementara pada saat yang sama, curah hujan tahunan telah menurun sekitar 20% selama abad terakhir di California Tenggara. Kekeringan dapat menyebabkan peningkatan kematian pada domba bighorn gurun dan mempengaruhi dinamika rekrutmen. Selanjutnya, menurunnya kesehatan dan hilangnya terumbu karang lokal. Perubahan iklim di lautan menyebabkan yang pertama, perubahan keadaan saturasi kalsium karbonat pH, yang kedua, perubahan permukaan laut, dan ketiga, perubahan suhu air laut. Seperti yang dikatakan Ova Goldberg, pakar keanekaragaman hayati laut terkemuka, tidak semua perubahan ini secara terpisah cenderung berdampak negatif pada keanekaragaman hayati laut. Kombinasi dari perubahan ini bagaimanapun diharapkan untuk mendorong perubahan besar pada distribusi dan kelimpahan organisme laut. Kerusakan dan kematian terumbu karang cukup signifikan tidak bisa untuk keanekaragaman hayati laut dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang di seluruh dunia diperkirakan mencapai 1 juta spesies tumbuhan, hewan, dan protista, semuanya hidup dalam jarak total hanya 400.000 km. Mencapai nilai 13 atau lebih, peristiwa tersebut kemungkinan akan mengakibatkan kematian karang skala besar. Ekosistem yang didominasi karang dapat menjadi sisa-sisa masa lalu jika suhu laut terus meningkat. Selanjutnya, menghilangnya ekosistem dan spesies yang mengandalkannya. Xia and Kuis meneliti efek perubahan iklim pada zona kehidupan elevasi, memperkirakan kekayaan spesies dan jumlah spesies endemik di setiap zona kehidupan Holdridge secara langsung pengukuran lapangan. Dari semua jenis klasifikasi ekosistem yang ada di Cation, Holdridge Life Jones secara unik cocok untuk evaluasi perubahan iklim pada ekosistem. Dan keragaman zona kehidupan regional sangat berkurang dalam skenario iklim basah dan hangat yang ekstrem. 3 zona kehidupan terkait ketinggian, hutan hujan pegunungan bawah, hutan hujan pegunungan, dan hutan hujan premontana berada di peringkat 4 teratas dalam jumlah presentasi spesies endemik. Zona kehidupan hutan kering musiman dataran rendah menempati urutan kedua dalam kelompok ini, menunjukkan bahwa zona kehidupan ini memiliki komposisi spesies yang unik dibandingkan dengan zona kehidupan Holdridge dataran rendah lainnya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya Faradila akan melanjutkan materi mengenai menghilangnya ekosistem dan spesies yang mengandalkannya. Di sini ada dua gambar, yang atas itu gambar A, yang bawah gambar B. Nah, pada gambar A ini pertama kali diterbitkan oleh Leslie Holdridge pada tahun 1947 dan diperbarui pada tahun 1967. Sistem zona kehidupan Holdridge adalah skema bioklimat untuk mengidentifikasi wilayah di sepanjang 3 sumbu presipitasi, biotemperatur, dan rasio evapotranspirasi potensial yang berarti curah hujan tahunan total. Dan yang bawah itu ada gambar B, yaitu hutan awan Monteverde di Costa Rica. Sistem zona kehidupan Holdridge awalnya dikembangkan untuk daerah tropis dan subtropis. Nah, pada gambar A dijelaskan bahwa pembagian zona kehidupan menjadi 38 kategori, mulai dari gurun sampai hutan hujan yang dibagi berdasarkan tingkat kelembapan, curah hujan tahunan, dan rasio evapotranspirasi potensial. Selanjutnya ada materi mengenai hilangnya es laut Arktik, kasus beruang kutub yang terancam punah. Berdasarkan prediksi model iklim global, IPCC telah menyatakan bahwa kenaikan suhu yang terkait dengan perubahan iklim global akan lebih tinggi secara tidak proporsional di daerah kutub, khususnya di lintang utara.
Nah, peristiwa yang diprediksi ini sekarang sedang diamati. Pengurangan luas dan ketebalan es laut secara signifikan tidak bisa untuk ekosistem kutub karena es laut adalah komponen penting dari struktur ekosistemnya. Lah, Laut Beaufort hampir 100% tertutup es dari November hingga Juni. Sejak tahun 1996, penurunan es laut musim panas telah menyebabkan tepi es mundur ke utara melewati landas kontinen yang sempit, kurang lebih 100 km, dan masuk ke perairan dalam di cekungan Kanada. Sebagian besar beruang kutub mengikuti es yang mundur ke utara, sementara sebagian dari subpopulasi pindah ke darat. Data sensor suhu kerah mengungkapkan pola jangka panjang di distribusi sarang beruang kutub laut Beaufort Selatan di es dan daratan. Selanjutnya ada materi 4.3, yaitu alat dasar untuk menilai dampak iklim di masa depan. Nah, yang pertama itu penilaian kerentanan terpadu untuk keanekaragaman hayati. Penilaian perubahan iklim baru-baru ini sebagian besar berfokus pada klarifikasi satu komponen kerentanan keterpaparan. Dawson dan rekan-rekannya mendefinisikan paparan sebagai tingkat perubahan iklim yang mungkin dialami oleh suatu spesies atau lokal. Komponen-komponen kerentanan itu yang pertama ada paparan. Di sini tingkat atau besarnya perubahan memberikan indikasi seberapa mengganggu perubahan ini terhadap ekosistem. Yang kedua ada sensitivitas. Di sini fokusnya adalah pada spesies spesifik, faktor-faktor yang mungkin menunjukkan tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan iklim yang diharapkan karena atribut atau sifat intrinsik yang memoderasi atau memperburuk dampak tekanan iklim. Yang ketiga ada kapasitas adaptif. Nah, kapasitas ini merupakan kapasitas spesies atau populasi konstituen untuk mengatasi perubahan iklim dengan bertahan di tempat, tetapi beralih ke habitat mikrolokal yang lebih sesuai atau dengan bermigrasi ke daerah yang lebih sesuai. Di sini langkah pertama dalam penilaian kerentanan apapun harus menentukan tujuan dan sasaran dengan menjawab serangkaian pertanyaan. Yang pertama, apa fokus taksonomi terkait spesies, subspesies, mata populasi, dan lain-lain. Apa fokus analisis spasial, yaitu situs tunggal, jaringan atau situs, unit politik seperti negara, dan lain-lain. Apa kerangka waktu untuk penilaian ini mengingat kebutuhan pengelola lokasi, waktu generasi spesies, interval proyeksi iklim yang tersedia, dan lain-lain. Mereka yang melakukan penilaian harus mempertimbangkan dari berbagai tekanan perubahan iklim serta interaksi antara perubahan iklim dan bentuk lain dari perubahan lingkungan global seperti hilangnya habitat dan fragmentasi. Langkah terakhir dalam proses seringkali membutuhkan peningkatan kompleksitas data dan kebutuhan sumber daya yang lebih tinggi untuk mengevaluasi spesies, sensitivitas, dan kapasitas adaptif menggunakan pendekatan berbasis sifat korelatif dan mekanistik. Untuk materi selanjutnya masih mengenai penilaian kerentanan terpadu untuk keanekaragaman hayati. Pemodelan iklim dan ekosistem adalah alat utama dalam banyak penilaian kerentanan. Meskipun data empiris, observasional, dan manipulasi eksperimental memberikan kalibrasi dan validasi penting untuk model tersebut, konservasi dan perencanaan penggunaan lahan memerlukan informasi di masa depan. Pada bagian berikut kami meninjau berbagai alat pemodelan yang digunakan oleh para ilmuwan untuk lebih memahami implikasi dari perubahan iklim yang sedang berlangsung untuk spesies, populasi, dan mengevaluasi strategi konservasi yang kami gunakan untuk melindungi mereka. Gambar 4.14 menjelaskan kerentanan suatu spesies atau ekosistem didasarkan pada keterpaparannya terhadap perubahan iklim, sensitivitasnya, dan kapasitas bawaannya untuk beradaptasi dengan perubahan. Sumbu X mewakili tingkat keterpaparan terhadap perubahan iklim yang dihadapi oleh spesies dan komunitas. Sumbu ini sangat ditentukan oleh spesies atau populasi pada lokasi geografis, tingkat dan besarnya perubahan iklim yang diantisipasi untuk wilayah itu, dan ukuran kekompakan dan konektivitas spesies habitat di dalam dan di luar wilayah itu atau faktor ekstrinsik. Dua ukuran lainnya dari kerangka kerentanan, kapasitas adaptif dan sensitivitas atau faktor intrinsik. Posisi relatif
spesies dan ekosistem di sepanjang sumbu dapat menginformasikan keputusan tentang penelitian, pemantauan, dan strategi pengelolaan yang tepat. Materi selanjutnya materi 2 yaitu amplop bioklimat. Pendekatan korelatif untuk pemodelan efek iklim pada spesies tertentu. Bagian pada kondisi lingkungan yang dapat ditoleransi yang membentuk ceruk fundamental seperti yang ditunjukkan sebelumnya dalam karya Joseph Grinnell bersifat iklim. Dengan demikian, setiap spesies memiliki komponen iklim, ceruk fundamentalnya atau apa yang bisa disebut lebih lanjut sebagai ceruk iklim. Penggunaan eksperimen lapangan untuk menentukan korelasi, toleransi fisiologis, dan efek pada waktu biologis yang terkait dengan perubahan iklim yang kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan toleransi iklim terutama termal spesies tertentu. Model amplop bioklimat juga dikenal sebagai model relung ekologi, model kesesuaian habitat atau model distribusi spesies. Umumnya bekerja dengan membedakan antara iklim lokasi di dalam dan di luar kisaran spesies tertentu, berdasarkan variabel iklim tertentu seperti suhu minimum dan maksimum. Strategi pemodelan ini secara teknis dikenal sebagai pendekatan korelatif untuk mengkarakterisasi hubungan statistik antara distribusi spesies yang diamati dan variabel lingkungan. Melanjutkan materi sebelumnya mengenai amplop bioklimat, pendekatan korelatif untuk pemodelan efek iklim pada spesies individu. Dan di sini ada tabel 4.4, beberapa sebutan dalam literatur tentang model korelatif yang mengeksplorasi hubungan antara kemunculan spesies dan lingkungan prediktor dan implikasinya bagi interpretasi hasil. Nah, di sini ada definisi dari model amplop bioklimat atau spesies iklim, model ceruk ekologi atau iklim, model kesesuaian habitat, dan model distribusi spesies. Nah, jika seseorang dapat dengan tepat mendefinisikan ceruk iklim suatu spesies dan memprediksi bagaimana iklim akan berubah dari waktu ke waktu dalam rentang sejarahnya, seseorang harus dapat memproyeksikan apa yang akan terjadi pada distribusi suatu spesies dengan perubahan iklim dan apakah suatu spesies harus bermigrasi agar tetap berada dalam toleransi iklimnya. Masih dengan materi yang sama, pada gambar 4.15 di samping menjelaskan mengenai contoh hipotesis tentang bagaimana lapisan data yang berbeda dapat digabungkan untuk menghasilkan peta komposit untuk pendekatan konservasi yang berbeda. Peta komposit di sepanjang bagian bawah menggambarkan hotspot keanekaragaman hayati, lanskap alam utuh yang besar. Nah, area digambarkan dengan area yang dikelilingi oleh garis putih putus-putus. Yang kedua ada pengaturan geofisika yang memberikan heterogenitas terbesar, digambarkan dengan area yang digariskan oleh garis hitam putus-putus. Yang ketiga ada iklim refugia atau area merah, digambarkan dengan area merah, dan koridor konservasi yang memelihara dan memulihkan konektivitas ekologis, digambarkan oleh pita hijau. Nah, secara konseptual, model dibuat melalui serangkaian peta overlay spasial, masing-masing dengan data atribut yang berbeda. Misalnya ketika data curah hujan dan suhu digabungkan di seluruh ruang, domain geografis ini dapat mulai membentuk ekoregion iklim yang berbeda di seluruh lanskap dan digabungkan dengan lapisan data input lainnya untuk mengidentifikasi area spasial yang diminati. Menggunakan model amplop bioklimat untuk memprediksi rentang spesies masa depan membawa resiko tambahan. Jika modelnya satu-satunya informasi adalah proyeksi iklim dan toleransi iklim spesies, itu akan melacak kisaran potensial masa depan spesies yang hampir pasti akan lebih besar dari jangkauan masa depan yang sebenarnya. Seperti spesies ceruk fundamental hampir selalu lebih besar dari ceruk yang direalisasikan. Kritik kedua adalah bahwa model amplop bioklimat mengasumsikan bahwa suatu spesies akan gagal untuk menyebar atau menyebar tanpa batasan, dan pada dasarnya mengabaikan interaksi biotik lain yang membentuk distribusi spesies saat ini dan di masa depan. Terlepas dari tantangan ini, model amplop bioklimat tetap menjadi salah satu alat
peramalan utama yang digunakan untuk perencanaan konservasi. Menggunakan pengetahuan tentang toleransi iklim spesies individu, model tersebut mencoba untuk memprediksi di mana spesies tertentu, terutama tanaman, bisa terjadi di masa depan di bawah proyeksi perubahan suhu dan kelembapan atau variabel iklim lainnya. Namun berpindah dari model amplop bioklimat statis ke representasi dinamis dan dari dampak perubahan iklim memerlukan model yang mencakup pergeseran rentang potensial spesies, proses populasi dan penyebaran, serta proses ekologi yang dipengaruhi kesesuaian habitat seperti gangguan. Materi selanjutnya yaitu materi 3 mengenai model vegetasi global dinamis, pendekatan berbasis proses untuk memodelkan respons spesies terhadap iklim. Interaksi dua arah antara vegetasi terestrial dan kondisi iklim atmosfer menentukan keadaan keseimbangan dinamis dari sistem. Namun, sebagian besar model iklim global dan regional mewakili vegetasi sebagai komponen statis dari sistem iklim. Dengan kopling dinamis, para ilmuwan dapat lebih akurat mewakili proses sistem bumi dan meningkatkan perencanaan perubahan iklim. Salah satu faktor kunci dalam model ini adalah peran gangguan. Pada gambar 4.16, emisi bersih tahunan karbon dari perubahan penggunaan lahan. Menurut DGVM yang berbeda atau fine lines dan model pembukuan heavy lines. Bagian yang diarsir mewakili satu standar deviasi dari semua perkiraan. Interaksi antara perubahan penggunaan lahan dan umpan balik siklus karbon iklim dapat dijadikan laporan perubahan iklim saat ini. Model penggunaan lahan dan DGVM dapat bersama-sama menawarkan perkiraan yang lebih tepat tentang kontribusi emisi dari perubahan penggunaan lahan. Saat rangkaian DGVM global dan regional dikembangkan, hubungan yang dihasilkan antara perubahan iklim dan vegetasi memberikan landasan dukungan untuk memahami respons spesies terhadap perubahan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu mengenai melacak kecepatan iklim dengan menghitung laju perubahan iklim. Pada tahun 2009, Scott Lory dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa kelangsungan hidup spesies mungkin sangat bergantung pada menjaga kecepatan dengan iklim yang bergerak sebagai bentuk kegigihan utama iklim atau persistence utama iklim. Kemudian Scott Lory dan rekan-rekannya membuat indeks baru yaitu indeks kecepatan iklim dengan menggunakan persamaan sederhana yaitu derajat Celcius per tahun dibagi derajat Celcius per kilometer sama dengan kilometer per tahun. Indeks ini berfungsi untuk memetakan laju perubahan iklim lintas ruang dengan memanfaatkan asambel skenario GCM atau GCM atau disebut juga Global Climate Model yang memperkirakan laju peningkatan suhu rata-rata tahunan dari waktu ke waktu dan dengan bantuan peta topografi untuk menunjukkan perubahan ketinggian setiap daerah sehingga kecepatan iklim dapat divisualisasikan pada resolusi spasial yang cukup tinggi. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar 4.17 di mana gambar A ini adalah data dari tahun 1950 sampai 2000 yaitu data rata-rata suhu tahunan pada resolusi 800 meter secara global. Nah, pada gambar ini ada persegi panjang hitam yang menunjukkan daerah California Tengah. Kemudian pada gambar B-nya ini kita perbesar gitu. Dan pada gambar C ini merupakan gambar berdasarkan gradien spasial perubahan suhu. Kemudian gambar D ini merupakan berdasarkan gradien temporal perubahan iklim dari tahun 2000 hingga tahun 2099 menggunakan proyeksi asambel GCM dengan emisi IPCC A1B skenario. Kemudian gambar yang E ini merupakan kecepatan perubahan iklim ditentukan dari hasil bagi dari gambar D dan C menggunakan rumus yang sebelumnya. Selanjutnya, bisa kita lihat pada gambar 5.18 di mana gambar 5 ini adalah data dari tahun 2000 sampai 2000 yaitu
terdapat pernyataan bahwa besarnya efek bergantung pada skenario emisi yang digunakan dan gradien perubahan temporal, seperti yang ditunjukkan pada contoh gambar 4.17. Gradien spasial perubahan suhu tertinggi berada di daerah pegunungan yang ditunjukkan pada gambar 1C, yang mengakibatkan perubahan besar dalam pergerakan suhu naik atau turun pada lereng gunung dalam jarak yang kecil. Kemudian pada gambar 1E, kecepatan iklim yang relatif kecil diperlukan untuk mengimbangi laju perubahan suhu. Kemudian kita lihat gambar 4.17 yang B. Jadi maksud dari gambar ini adalah ketika iklim menghangat, spesies perlu bergerak ke arah kutub atau ke arah utara jika spesies berada di belahan bumi utara, atau ke arah selatan jika spesies ini berada di belahan bumi selatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan suhu lingkungan yang konstan. Jadi ketika spesies ini berada di landscape datar, kecepatan yang dibutuhkan spesies untuk bergerak melintasi permukaan agar tetap berada di zona suhu yang konstan bisa relatif tinggi. Di sisi lain, spesies yang hidup di lereng gunung dapat bergerak ke atas lereng untuk tetap berada pada suhu yang tepat. Seringkali kecepatan yang mereka butuhkan untuk melakukan perjalanan jauh lebih sedikit daripada kecepatan untuk spesies daratan. Karena di medan yang curam, suhu dapat turun dengan cepat dalam jarak pendek ke atas bukit. Jadi bisa disimpulkan bahwa kecepatan perubahan iklim ini diartikan sebagai kecepatan di mana zona iklim yang sesuai bergerak melintasi landscape. Umumnya lebih cepat dan lebih sulit untuk mengikuti perubahan iklim di medan datar. Salah satu contohnya itu pada topografi yang lebih datar. Pada padang rumput dan hutan bakau yang tergenang akan memerlukan kecepatan iklim yang lebih tinggi. Nah, di sini kita melihat korelasi negatif yang kuat antara kemiringan topografi dan kecepatan dari perubahan suhu. Berdasarkan perhitungan tersebut, Loari mengaitkan konsep kecepatan iklim dengan ukuran kawasan lindung global yang ada. Loari menemukan bahwa hanya 8% dari kawasan hutan lindung atau kawasan lindung ini yang memiliki waktu tinggal lebih dari 100 tahun, yang berarti bahwa sebagian besar kawasan lindung akan mengalami iklim yang sama sekali baru dalam abad ini. Ukuran kawasan lindung yang ada sangat mempengaruhi waktu tinggal secara keseluruhan. Sebagai contoh lainnya yaitu bioma hutan berdaun lebar beriklim sedang tipe Mediterania yang luas spasialnya kecil menunjukkan waktu tinggal yang kecil meskipun kecepatan relatifnya kecil. Sebaliknya, kawasan lindung yang besar dengan kecepatan tinggi mungkin masih bisa mempertahankan beberapa bioma asli yang dilindungi di dalam perbatasannya selama periode yang sama karena faktor luasnya ruangan atau luasnya wilayah. Berdasarkan hal tersebut, Loari dan rekannya menyarankan bahwa hasil ini memiliki implikasi penting. Yang pertama yaitu spesies penduduk harus dapat bermigrasi dengan kecepatan yang setara untuk mengikuti perubahan yang diantisipasi. Dan yang kedua yaitu kawasan lindung yang ada mungkin tidak lagi memadai dalam tingkat mereka saat ini untuk melindungi kumpulan yang bergantung pada kondisi iklim kontemporer. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dengan perkiraan masa depan yang tidak sempurna. Prediksi model menunjukkan bahwa banyak spesies yang akan kehilangan sebagian besar distribusi mereka saat ini, atau bahkan punah secara global sebagai akibat dari prediksi perubahan iklim di masa depan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan model iklim atau Climate Global Models atau GCM? Model iklim global biasanya berisi kode komputer yang cukup untuk mengisi 18.000 halaman teks cetak. Dibutuhkan ratusan ilmuwan dan waktu bertahun-tahun untuk membangun dan meningkatkan model iklim tersebut. Dan bisa membutuhkan superkomputer seukuran lapangan tenis untuk menjalankan program tersebut. Model itu sendiri datang dalam berbagai bentuk, dari yang hanya mencakup satu wilayah tertentu di dunia atau bagian dari sistem iklim, hingga yang mensimulasikan atmosfer, lautan, es, dan daratan untuk seluruh planet. Salah satu contoh dari GCM ini
yaitu ada model vegetasi global, di mana model iklim global dan regional menampilkan vegetasi sebagai komponen statis dari sistem iklim. Model ini digunakan untuk memperkirakan cuaca dan sebagainya. Secara mendasar, model ini menilai dampak variabel seperti fotosintesis, respirasi, energi, permukaan flux, dan karbon, dan alokasi nutrisi di dalam tanaman. Namun, tidak ada model yang dapat secara sempurna memperkirakan kondisi masa depan, bahkan dengan meningkatnya pengetahuan tentang interaksi kompleks antara komponen sistem iklim. Salah satu alasannya adalah karena pendorong dari perubahan iklim itu sendiri adalah dari pilihan manusia itu sendiri, yaitu contohnya tuh dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca dari semua sektor. Contohnya tuh perubahan penggunaan lahan, transportasi, dan pembakaran bahan bakar fosil. Terlepas dari ketidakpastian mengenai pilihan manusia di masa depan, model ini dapat membantu kita memahami implikasi ekologis dari pilihan manusia tertentu sebelum kita membuatnya. Karena ahli konservasi biologi memanfaatkan hasil model untuk menginformasikan pengambilan keputusan penting untuk memahami beberapa tantangan yang tertanam dalam setiap upaya permodelan. Materi selanjutnya itu mengenai strategi konservasi di saat perubahan iklim. Strategi yang digunakan adalah strategi fine and coarse filter strategies atau strategi filter halus dan kasar. Nah, apa itu strategi filter halus? Strategi filter halus adalah strategi yang bekerja untuk menyelamatkan aktor. Nah, strategi-strategi ini berusaha untuk memahami dampak perubahan iklim pada satu spesies dan mengurangi dampaknya. Jadi, strategi filter halus ini berfokus untuk menyelamatkan spesies. Dalam pendekatan strategi filter halus untuk konservasi, langkah pertamanya adalah dengan memprioritaskan spesies mana yang memerlukan upaya konservasi. Kenapa? Karena perubahan iklim ini menimbulkan resiko baru bagi spesies. Hal itu mengharuskan para ilmuwan untuk menyesuaikan perhitungan mereka tentang seberapa bahaya setiap spesies dalam kelompok tertentu. Contohnya pada daftar merah yang dikeluarkan oleh IUCN yang banyak digunakan. Setelah mengidentifikasi spesies prioritas, tujuan konservasi filter halus adalah untuk meningkatkan prospek masa depan spesies target di bawah perubahan iklim dan ancaman lain yang dapat diperkirakan. Tindakan konservasi yang berfokus pada spesies dapat mencakup upaya in situ yang terjadi dalam kisaran spesies tertentu saat ini, atau tindakan ex situ yang melibatkan upaya khusus untuk merelokasi spesies keluar dari distribusi tempat mereka tinggal ke tempat-tempat yang lebih cocok untuk kondisi masa depan. Konservasi ex situ dapat mencakup konservasi dalam pengaturan perawatan manusia seperti dalam kebun binatang atau kebun raya. Namun, lebih baik jika menjaga spesies di alam liar seperti translokasi. Salah satu manfaat dari strategi translokasi ini diharapkan dapat meningkatkan aliran gen. Dengan terjadinya peningkatan keragaman genetik, dapat membantu populasi yang terisolasi melalui adaptasi terhadap iklim baru. Selanjutnya yaitu ada strategi filter kasar. Strategi filter kasar berusaha untuk melestarikan baik situs utama yang ditentukan oleh unsur-unsur alami yang tidak dipengaruhi oleh perubahan iklim atau situs dengan kecepatan iklim yang rendah yang diharapkan menjadi tempat perlindungan bagi spesies yang dipindahkan oleh iklim. Strategi filter kasar juga merupakan strategi paralel yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan jaringan kawasan lindung bahkan dengan potensi resiko terhadap spesies individu. Meskipun tujuan awal dari pendekatan berbasis ekosistem ini adalah untuk melestarikan kumpulan spesies daripada melestarikan spesies tertentu, namun ditekankan bahwa konservasi filter kasar tidak boleh didasarkan pada komunitas kontemporer atau kumpulan komunitas biologis manapun, tetapi didasarkan pada konservasi lokasi.
yang berfokus pada variabel seperti tanah, geologi, topografi, dan elevasi. Strategi filter kasar ini memiliki dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu melestarikan aspek lahan dengan mengidentifikasi wilayah geografis dengan karakteristik topografi dan tanah yang serupa sebagai pengganti proses ekologi dan evolusi yang mengarah pada keragaman landscape. Di beberapa bagian dunia terdapat kombinasi tertentu dari tanah dan topografi, seperti contohnya pada tanah jenis serpentin atau singkapan batu kapur karst yang diakui secara luas karena kontribusi uniknya terhadap keanekaragaman hayati. Tetapi prioritas konservasi global umumnya tidak didasarkan pada aspek lahan. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa keanekaragaman aspek lahan tampaknya sangat berkorelasi dengan keanekaragaman spesies. Dan dengan demikian, mungkin strategi ini sangat efektif jika diterapkan di daerah di mana distribusi spesiesnya kurang diketahui, terutama pada lingkungan perairan. Selanjutnya yaitu pendekatan filter kasar yang kedua, yaitu perlindungan ruang iklim yang sesuai. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kecepatan iklim dan metrik iklim lainnya telah digunakan secara luas untuk memperkirakan jarak yang harus ditempuh suatu spesies untuk mengimbangi perubahan curug iklim mereka. Salah satu pendekatan untuk memaksimalkan kegigihan jangka panjang adalah dengan mengidentifikasi dan melindungi daerah dengan kecepatan iklim yang diharapkan kecil dan dengan menggunakan lintasan iklim untuk meningkatkan perencanaan cadangan masa depan dengan pergerakan terarah yang diharapkan. Ada salah satu upaya yang disebut dengan perencanaan tata ruang untuk kawasan lindung dalam respon perubahan iklim atau SPARC yang dipimpin oleh ahli bioklimatologi Lihana dan rekan-rekannya di Conservation International yang menggunakan pendekatan big data untuk mengidentifikasi kawasan dan ekosistem baru yang jika dilindungi akan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem selama beberapa dekade mendatang. Selanjutnya bisa kita lihat di gambar yang A, ini merupakan gambar dari satuan konservasi tiap tindakan strategi, di mana strategi filter kasar ini bertujuan untuk melestarikan panggung teater ekologis atau contohnya itu melestarikan taman nasionalnya. Sedangkan strategi filter halus ini dia bertujuan untuk melestarikan aktornya. Di sini contohnya itu ada gorila gunung, kemudian bunglon Johnston, dan burung grower birdbill. Kemudian untuk gambar yang B ini merupakan strategi konservasi untuk perubahan iklim. Contohnya ada melestarikan area lahan, kemudian refungnya iklim, translokasi, restorasi habitat kunci, menghubungkan antar koridor, dan batu pijakan. Terkadang, pendekatan filter halus dan kasar dapat menghasilkan solusi yang serupa. Bisa kita lihat pada gambar 4.22 yang membandingkan dua pendekatan pengelolaan konservasi dalam konteks perubahan iklim, di mana pada gambar A ini satu pendekatan filter halus yang berfokus pada kerentanan spesies karang dan ikan Indo-Pasifik dengan perhatian paralel terhadap eksploitasi perikanan. Sedangkan pada gambar B ini merupakan pendekatan filter kasar dengan mempertimbangkan kerentanan iklim relatif dari ekoregion terestrial yang berbeda dengan tingkat keutuhan vegetasi yang sudah ada sebelumnya. Pada gambar terdapat angka Romawi 1-4 yang menunjukkan 4 kuadran yang berbeda yang memerlukan jenis tindakan konservasi yang berbeda pula. Penjelasan mengenai tiap kuadran ini bisa kita lihat di tabel 4.5. Contohnya, maksud dari kuadran 1 ini
Skenario ancamannya itu kerentanan iklimnya rendah, resiko tinggi terhadap pemicu stres lokal, contohnya eksploitasi ikan, hilangnya habitat. Kemudian komunitas ekologi saat ininya habitatnya utuh, keanekaragaman spesiesnya sensitif dan tolerannya tinggi. Kemudian tren ekologi masa depan di bawah rezim ancamannya itu pergantian spesiesnya rendah, spesies sensitif terhadap adanya komunitas dan sebagai peluang terbaik untuk berfungsinya proses ekosistem. Maka tindakan konservasi prioritas yang diterapkan ini bisa yang pertama identifikasi dan kelola pemicu stres, contohnya penggunaan lahan, eksploitasi dan spesies invasif, atau juga dengan investasi prioritas untuk kawasan lindung. Selanjutnya yaitu inisiatif kebijakan untuk perubahan iklim dan konservasi. Respon konservasi terhadap perubahan iklim membutuhkan dua komponen. Yang pertama adalah mengadaptasi strategi konservasi untuk mengelola keanekaragaman hayati yang dinamis dan mengurangi dampak keseluruhan dari perubahan iklim. Yang kedua adalah melibatkan pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ke tingkat yang akan membuat perubahan biologis dapat dikelola. Strategi kedua ini diwujudkan dalam Perjanjian Paris tahun 2015, instrumen global utama untuk mencoba mengatur emisi karbon, di mana perjanjian ini ditandatangani oleh 195 negara dan diratifikasi oleh 185 negara di seluruh dunia. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membatasi emisi karbon secara memadai untuk menjaga pemanasan global tetap berada di bawah 2 derajat Celcius. Perjanjian Paris ini didasarkan pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim dan bekerja untuk mengatasi beberapa tantangan yang disajikan dalam perjanjian sebelumnya seperti Protokol Kyoto. Mulai tahun 2023 dan akan dilaksanakan kemudian setiap 5 tahun, para pihak akan berkumpul untuk mengevaluasi kemajuan kolektif mereka terhadap tujuan perjanjian yang disebut dengan pengambilan stok global. Ada beberapa tujuan utama dari perjanjian tersebut yang meliputi mengejar upaya untuk lebih membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius, mencapai puncak emisi gas rumah kaca global sesegera mungkin, melestarikan dan melindungi penyerapan karbon seperti hutan, dan membangun pendekatan pasar dan non-pasar untuk mendukung kerjasama sukarela, dan yang terakhir berinvestasi dalam adaptasi yang akan meningkatkan ketahanan global dan mendukung mereka yang sudah merasakan dampak dari perubahan iklim. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.